Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Cina dilaporkan sedang mempertimbangkan pembelian hampir 2 lusin pesawat tanker Rusia Il-78. Informasi militer sensitif ini merujuk pada dokumen yang diduga bocor dari raksasa pertahanan milik negara Rusia, dilansir Enware pada Rabu 22 Oktober 2025. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengawasi uji coba kekuatan nuklir Rusia di darat, laut, dan udara pada Rabu 22 Oktober 2025. Peluncuran tenaga nuklir itu untuk melatih kesiapan dan struktur komando mereka. Selengkapnya hanya di One News International. Korea Utara mengatakan telah berhasil menguji sistem senjata mutakhir baru yang melibatkan proyektil hipersonik pada hari Rabu 22 Oktober. Sebagai bagian dari program pertahanan untuk meningkatkan pencegahan strategis terhadap musuh. Dua proyektil hipersonik diluncurkan dari wilayah dekat ibu kota Pyongyang dan mengenai sasaran di wilayah timur laut negara itu. Kantor berita negara KCNA melaporkan pada hari Kamis 23 Oktober. KCNA tidak menyebutkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hadir dalam uji coba tersebut. Korea Utara telah mengembangkan rudal hipersonik yang dirancang untuk manuver dan menghindari pertahanan rudal target. Militer Korea Selatan mengatakan pada hari Kamis bahwa Korea Utara menembakkan apa yang tampak seperti beberapa rudal balistik jarak pendek. Seminggu sebelum pertemuan para pemimpin penting Asia Pasifik di Korea Selatan dan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diperkirakan ke kawasan tersebut. Trump diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Korea Selatan. Sebelumnya, Korea Utara juga memamerkan rudal balistik antar benua Hwasong-20 tercanggihnya dalam parade militer besar yang disaksikan oleh pemimpinnya Kim Jong-un. Dan di hadapan para pejabat internasional yang berkunjung, demikian dilaporkan televisi pemerintah KRT pada Sabtu 11 Oktober. Parade yang dimulai Jumat malam 10 Oktober tersebut menandai peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh yang berkuasa dan menyusul perayaan pada Kamis. Rangkaian rudal balistik antar benua Hwasong telah memberi Korea Utara kemampuan untuk menargetkan wilayah manapun di daratan Amerika Serikat.
Tetapi masih terdapat pertanyaan mengenai kecanggihan sistem pemandunya untuk mencapai target dan kemampuan hulu ledak yang dibawanya untuk menahan masuk kembali ke atmosfer. Cina dilaporkan sedang mempertimbangkan pembelian hampir 2 lusin pesawat tanker Rusia Il-78. Informasi militer sensitif ini merujuk pada dokumen yang diduga bocor dari raksasa pertahanan milik negara Rusia, dilansir NW Rabu 22 Oktober 2025. Jika kabar tersebut benar, kemungkinan besar pembelian besar-besaran ini dimaksudkan untuk menambah armada kecil pengisi bahan bakar udara Tiongkok. Kemungkinan lain adalah Tiongkok hendak meningkatkan jumlah armada tanker barunya untuk memenuhi kebutuhan angkatan udara. Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang sedang dimodernisasi secara cepat. Terlebih, Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah menyatakan cita-cita negara tersebut untuk mencapai militer kelas dunia pada pertengahan abad ini. Jumlah Ilyushin Il-78 yang memadai dapat membantu mempertahankan operasi udara jarak jauh. Operasi wilayah jarak jauh ini termasuk di titik-titik rawan regional potensial seperti Laut Cina Selatan, Taiwan yang diklaim Beijing, dan lebih jauh di Pasifik. Informasi rencana pembelian ini juga memicu spekulasi kalau Cina menyiapkan percepatan serangan ke Taiwan. This is very important. I will Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan alasan Amerika Serikat belum setuju untuk mentransfer rudal jarak jauh Tomahawk ke Ukraina. Yes, I do. Untuk dapat menggunakan rudal ini, anggota militer perlu mempelajari caranya dan membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Well, he's a friend of mine. I have not spoken to him, but I have a feeling if I did. Selain itu, Amerika Serikat tidak berencana melatih angkatan darat negara lain tentang cara menggunakan rudal Tomahawk. Pekan lalu, Presiden Ukraina, Zelensky, mengunjungi Washington untuk bertemu dengan Trump guna mendapatkan bantuan rudal Tomahawk. Namun Trump menolak permintaan Zelensky tersebut. Perang Rusia dengan Ukraina memasuki hari ke-1338 pada Kamis 23 Oktober 2025, memperpanjang perang sejak invasi Rusia Februari 2022.
4 orang tewas dalam serangan pesawat nirawak Rusia di Kiev pada Rabu 22 Oktober 2025 malam. Sebuah sinagog di distrik Podil, Kiev terkena serangan pesawat nirawak Rusia. Perang antara Rusia dan Ukraina bermula dari ketegangan yang sudah berlangsung lama sejak Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Setelah menjadi negara merdeka, Ukraina sering berselisih dengan Rusia, terutama soal batas wilayah, jati diri bangsa, dan arah politiknya. Apakah lebih dekat ke Rusia atau ke negara-negara Barat? Ukraina resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Swedia untuk membeli 150 jet tempur JAS-39 Gripen E yang dirancang untuk menghadapi ancaman Rusia. Selama ini, Angkatan Udara Ukraina masih mengandalkan pesawat tua buatan Soviet meskipun sudah mulai menerima jet tempur barat seperti F-16 dan Mirage. Gripen buatan perusahaan Saab dianggap ideal bagi Ukraina karena mampu beroperasi di landasan sederhana dengan perawatan minimal serta memiliki ketahanan tinggi dalam perang modern. Jet tempur ini dinilai cocok untuk strategi udara Ukraina yang kini semakin tersebar akibat tuntutan perang melawan Rusia. Menteri Pertahanan Swedia Pål Jonson mengungkapkan, Ukraina meminta hingga 150 unit Gripen varian E versi terbaru dengan kemampuan elektronik, mesin, dan persenjataan yang ditingkatkan. Presiden Volodymyr Zelensky berharap pesawat pertama dapat diterima pada tahun depan. Meski pembiayaannya yang mencapai 85 juta US dollar per unit masih belum pasti. Gripen E dirancang sejak akhir Perang Dingin untuk melawan jet Rusia seperti Sukhoi dan sangat fleksibel karena bisa lepas landas dari jalan raya jika landasan pacu hancur. Para pakar pertahanan menilai Gripen lebih sesuai dengan kondisi Ukraina dibandingkan F-16 dan Mirage karena lebih adaptif terhadap medan perang yang dinamis. Surat pernyataan niat yang diteken pada Rabu menjadi langkah awal nyata menuju akuisisi pesawat tersebut, sementara para pilot Ukraina telah mulai berlatih mengoperasikannya. Swedia menyatakan komitmennya mendukung terbentuknya Angkatan Udara Ukraina yang modern dan tangguh, sekaligus memperkuat kerjasama militer kedua negara.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pada hari Rabu 22 Oktober bahwa negaranya telah mengerahkan lebih dari 5.000 sistem pertahanan udara Eagle S. Di berbagai posisi strategis di seluruh negeri, menekankan peran sistem tersebut dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Venezuela. Dalam acara yang disiarkan televisi bersama para pejabat pemerintah, Maduro menyoroti pentingnya sistem Eagle S. Dengan menyatakan Venezuela telah mengerahkan tidak kurang dari 5.000 Eagle S di posisi-posisi pertahanan udara utama untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan ketenangan rakyatnya. Komentar Maduro muncul di tengah meningkatnya operasi militer Amerika Serikat yang menargetkan para terduga pengedar narkoba di Karibia dan Pasifik. Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan militer Amerika Serikat menewaskan 5 terduga penyelundup narkoba dalam serangan terhadap 2 kapal di Samudra Pasifik Timur. Dalam perluasan penggunaan angkatan bersenjata oleh pemerintahan Trump dalam kampanye anti-narkotikanya. Serangan tersebut terjadi setelah setidaknya 7 serangan lainnya di Karibia dalam kampanye yang telah meningkatkan ketegangan Amerika Serikat dengan Venezuela dan Kolombia. Serangan di Karibia telah menewaskan sedikitnya 32 orang, tetapi pemerintahan Trump hanya memberikan sedikit detail, seperti beberapa banyak dugaan narkoba yang dibawa oleh kapal-kapal yang menjadi target atau bukti spesifik apa yang mereka miliki yang menunjukkan bahwa mereka membawa narkoba. Trump juga menegaskan kembali rencana untuk menyerang target di darat di Venezuela yang akan menjadi eskalasi. Ia mengatakan jika ia mengambil langkah ini, pemerintahannya kemungkinan akan memberitahu Kongres Amerika Serikat. Maduro telah membantah terlibat dalam perdagangan narkoba dan mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan Venezuela. Presiden Rusia Vladimir Putin mengawasi uji coba kekuatan nuklir Rusia di darat, laut, dan udara pada Rabu 22 Oktober 2025. Peluncuran tenaga nuklir itu untuk melatih kesiapan dan struktur komando mereka. Uji coba tersebut meliputi peluncuran rudal balistik antar benua (YARS) berbasis darat dari Cosmodrome, peluncuran rudal balistik Sineva dari kapal selam nuklir di Laut Barents, dan peluncuran rudal jelajah berkemampuan nuklir dari pembom strategis. Rusia melakukan latihan rutin kekuatan nuklirnya untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mengingatkan musuh. Bahwa Rusia memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia pada saat ketegangan Timur Barat meningkat. Sebagai informasi, NATO memulai latihan nuklir tahunannya awal bulan ini dengan jet tempur F-35A dan pembom B-52.
Sebelumnya, Donald Trump membatalkan rencana pertemuan dirinya dengan Vladimir Putin. Trump membatalkan rencana itu karena frustasi negosiasi damai perang Rusia-Ukraina yang selalu berakhir mandek. Trump juga mengatakan pembatalan pertemuan itu karena kurangnya kemajuan dalam upaya diplomatik dengan Putin dan waktu yang tidak tepat. מחר יגיע בשליחותו סגן הנשיא. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi memecat penasihat keamanan nasionalnya Zachi Hanekbi di tengah meningkatnya ketegangan politik internal terkait perang Gaza. Pemecatan ini dianggap sebagai langkah strategis Netanyahu untuk memperkuat kontrolnya atas kebijakan keamanan. Namun, menuai kritik karena dinilai melemahkan lembaga keamanan negara. Penasihat Keamanan Nasional Israel, Zachi Hanekbi, menyatakan telah diberitahu langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai keputusan menggantinya dari jabatan Kepala Dewan Keamanan Nasional atau NSC. Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Selasa malam 21 Oktober 2025, Hanekbi menyebut masa jabatannya berakhir pada hari yang sama setelah Netanyahu menunjuk Gil Reich sebagai pelaksana tugas Kepala Dewan. Kantor Perdana Menteri kemudian mengonfirmasi bahwa Reich yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala NSC akan mengambil alih posisi tersebut. Dalam pernyataan resminya, Netanyahu menyampaikan apresiasi atas pengabdian Hanekbi selama 3 tahun terakhir dan berharap selalu sukses dan sehat. Langkah ini telah lama diperkirakan, menyusul spekulasi di Israel mengenai meningkatnya ketegangan antara Netanyahu dan Hanekbi. Sejumlah laporan media lokal menyebut keduanya berbeda pandangan terkait strategi militer di Gaza. Terutama mengenai penolakan Hanekbi terhadap rencana pengambil alihan penuh kota Gaza oleh pasukan Israel, serta dukungannya terhadap kesepakatan parsial dengan Hamas. Dalam pernyataannya, Hanekbi menyerukan investigasi menyeluruh terhadap kegagalan keamanan yang menyebabkan serangan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023.
Ia mengakui turut memikul tanggung jawab atas tragedi tersebut dan menilai penyelidikan mendalam perlu dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, hingga kini pemerintah Netanyahu belum membentuk komisi resmi untuk menyelidiki insiden itu. Kritik juga datang dari oposisi. Mantan Panglima Militer sekaligus politisi oposisi Gadi Eisenkot menilai keputusan pemecatan Hanegbi mencerminkan upaya Netanyahu menghindari tanggung jawab atas kegagalan keamanan 7 Oktober. Ia menyebut langkah mengganti pejabat kritis dengan sosok yang cenderung patuh sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab politik. Hanegbi, politisi senior Partai Likud, sekaligus sekutu lama Netanyahu, dikenal memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Termasuk di bidang keamanan publik, intelijen, dan kerjasama regional. Ia diangkat sebagai penasihat keamanan nasional pada tahun 2023. Menurut laporan The Time of Israel 22 Oktober 2025, Gil Reich telah resmi dilantik sebagai penjabat kepala NSC dan langsung memimpin rapat koordinasi keamanan pertamanya. Dalam rapat tersebut, Netanyahu disebut meminta Reich menyiapkan rencana integrasi keamanan Gaza pasca operasi militer yang masih berlangsung. Sementara itu, Haaretz melaporkan sejumlah pejabat senior menilai keputusan Netanyahu mengganti Hanegbi justru memperlemah posisi Dewan Keamanan Nasional di tengah perang Gaza. Pergantian ini disebut bermuatan politik dan bertujuan menyingkirkan suara yang berbeda di lingkaran kebijakan Perdana Menteri. Di sisi lain, Channel 12 News mengabarkan bahwa Hanegbi tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan blok oposisi moderat. Meski belum ada pernyataan resmi, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat tekanan politik terhadap Netanyahu di Knesset. Pemecatan ini menjadi sinyal terbaru dari meningkatnya gejolak politik di dalam negeri Israel. Di saat perang Gaza masih berlanjut,
dan tekanan internasional terhadap pemerintahan Netanyahu semakin meningkat. Krisis bahan bakar melanda wilayah Donetsk yang dikuasai Rusia, memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Warga menuturkan bahwa banyak SPBU kehabisan stok karena pasokan bahan bakar terus menipis di tengah gangguan transportasi dan menurunnya produksi kilang. Video di media sosial memperlihatkan deretan mobil mengular hingga beberapa kilometer, dengan pengemudi menunggu kiriman bahan bakar kecil yang datang tidak menentu sepanjang hari. Pejabat lokal yang ditunjuk Moskow menyalahkan gangguan logistik dan meningkatnya permintaan sebagai penyebab utama kekurangan. Namun, analis independen menilai krisis ini menunjukkan tekanan besar pada ekonomi perang Rusia yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun sejak invasi ke Ukraina. Keterbatasan bahan bakar kini berdampak pada layanan ambulans, distribusi pangan, dan operasional generator listrik memperburuk kondisi warga di wilayah konflik. Sebagian penduduk bahkan beralih ke pasar gelap, di mana harga bahan bakar melonjak drastis dalam waktu singkat. Pejabat Ukraina mengatakan situasi ini menandakan terganggunya pasokan di wilayah yang dikuasai Rusia akibat sanksi barat terhadap kilang minyak. Citra satelit menunjukkan antrean kendaraan di titik distribusi utama, sementara laporan lokal mencatat meningkatnya kemarahan dan protes warga. Pemerintah Rusia belum memberikan tanggapan resmi, namun media pemerintah mengakui adanya masalah sementara dan menjanjikan pengiriman bahan bakar tambahan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News International berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.